Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11. Hari ini kita akan membahas tiga hal yang sebenarnya saling berkaitan, yaitu Pancasila, penegakan hukum, dan juga demokrasi. Setelah sesi ini, nantinya kalian harus bisa menjelaskan kenapa demokrasi di negara seperti Indonesia tetap butuh hukum yang tegas. Bukan hal yang bertentangan, justru hal tersebut nantinya akan saling menguatkan. Oke, baik. Kita masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kita bisa memahami hubungan Pancasila dengan demokrasi Indonesia, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi, menganalisis pentingnya penegakan hukum, dan menunjukkan sikap sebagai warga negara yang demokratis dan juga taat hukum. Pancasila itu bukan sekedar hafalan ya, warga belajar. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara kita, dasar negara Republik Indonesia. Ia juga merupakan ideologi bangsa kita dan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, menjadi sumber hukum tadi artinya setiap undang-undang yang ada di Indonesia, baik itu contohnya undang-undang lalu lintas sampai dengan undang-undang pemilu, itu harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi apa aja nilai-nilainya? Nilai-nilainya itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Coba warga belajar pikirkan. Kalau ada aturan yang melanggar nilai kemanusiaan atau ada aturan yang melanggar keadilan sosial, apakah aturan itu sah? Coba pikirkan sejenak. Oke, sudah dipikirkan? Jawabannya tentu tidak. Karena Pancasila adalah pedoman tertinggi negara kita. Jadi segala sesuatu berpedoman kepada Pancasila. Lalu apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum itu adalah proses bagaimana menegakkan aturan agar dia menciptakan atau tercipta ketertiban, keadilan, dan juga kepastian. Jadi dia akan tercipta ketertiban, mewujudkan keadilan, memberikan kepastian, dan juga melindungi hak warga negara. Yang perlu kita garis bawahi, semua warga negara punya kedudukan yang sama di depan hukum. Equality before the law. Jadi semua warga negara memiliki pandangan yang sama di depan hukum. Tidak peduli dia mempunyai jabatan atau dia memiliki kekayaan, ini merupakan prinsip yang sering sekali diuji pada kehidupan nyata. Kenapa hukum harus ditegakkan? Bukan cuma untuk menghukum ya, tapi untuk menjamin keadilan dan untuk melindungi hak asasi manusia, kemudian untuk mencegah pelanggaran. Manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita menjadi lebih aman dan juga konflik berkurang. Kepercayaan masyarakat pun menjadi naik. Nah, bayangkan kalau hukum itu tidak ditegakkan. Apa yang terjadi? Lingkungan belajar kita sendiri kalau tidak ada tata tertib atau tata tertib yang ada tidak dijalankan, maka
akan terjadi konflik. Kemudian siapa yang akan menegakkannya? Siapa yang akan menegakkan hukum? Ada Polri, ada Kejaksaan, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Pengadilan, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini masing-masing mereka mempunyai peran yang berbeda-beda tetapi tujuannya tetap sama, yaitu keadilan yang profesional. Ini penting supaya warga belajar tidak salah kaprah menyamaratakan semua lembaga hukum. Sekarang kita masuk ke demokrasi. Nah, demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi bebas, sebebas-bebasnya. Seperti di beberapa negara barat. Nah, demokrasi kita itu berlandaskan Pancasila. Nah, yaitu dia mengutamakan musyawarah, dia juga menghormati hak dan kewajiban warga negara, kemudian mengedepankan persatuan bangsa, menjunjung keadilan sosial, menghargai keberagaman. Jadi, ciri khasnya adalah musyawarah untuk mufakat, bukan voting semata. Nah, kemudian apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Nah, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Prinsipnya, kebebasan berpendapat, kemudian persamaan hak, pemilu, adanya supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat. Jadi perhatikan supremasi hukum ada di situ, demokrasi tanpa hukum yang kuat itu rapuh. Kemudian contoh pelaksanaan demokrasi. Nah, contohnya misal nih di sekolah itu ada pemilihan ketua OSIS, kemudian di lingkungan desa itu ada musyawarah desa, sampai dengan pemilu presiden. Jadi diskusi kelas juga masuk. Pemilihan kepala daerah juga masuk. Semuanya merupakan bentuk dari demokrasi. Jadi, nilai yang wajib dijunjung tinggi di dalam demokrasi itu adalah jujur, adil, bertanggung jawab, dan juga menghargai pendapat orang lain. Nah, ini bukan teori yang jauh ya. Jadi kita sering mempraktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan demokrasi di Indonesia itu penegakannya. Jadi penegakan hukum kita itu masih menghadapi tantangan seperti korupsi, penyebaran hoaks, kemudian politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, intoleransi, kemudian pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini bagian yang paling kritis. Saya juga ingin kalian berpikir, dari semua tantangan ini, mana yang paling kalian sering temui di media sosial? Coba kalian pikirkan. Dan dalam hal ini, peran masyarakat itu sangat penting untuk mengawasi jalannya demokrasi. Jadi peran kita itu sangat penting. Bukan hanya penegak hukum yang memiliki wewenang, tapi kita juga memiliki andil dalam penegakan hukum. Bagaimana peran warga belajar? Jadi warga belajar ini kan merupakan pelajar ya. Jadi jadilah pelajar yang demokratis dan juga taat hukum. Nah, adapun sikap yang dapat kita lakukan yaitu menaati tertib aturan sekolah, kemudian menghargai perbedaan pendapat, bermusyawarah, tidak menyebarkan hoaks, menjaga persatuan, dan menggunakan media sosial secara bijak, kemudian berani mengatakan benar terhadap kebenaran.
Ini merupakan langkah awal yang baik menjadi warga negara yang baik. Jadi kita mulai dari sekarang. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini, Pancasila itu dijadikan sebagai pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, di mana demokrasi harus dijalankan secara bertanggung jawab, kemudian penegakan hukum menjamin keadilan dan ketertiban, dan seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati hukum. Kita, warga belajar, sebagai pelajar kita berperan untuk menjaga nilai demokrasi melalui sikap jujur, disiplin, dan menghargai perbedaan. Baik, itu tadi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian warga belajar sekalian. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.